kenapa antrian haji bisa puluhan tahun? Ini yang bisa jawab lebih tepat sebenarnya manajer travelnya. Iya, karena lebih paham tentang regulasinya. Baik, sebenarnya orang wajib haji itu karena yang pertama az-zadu, yang kedua ar-rahilah. Dia punya bekal. Yang kedua mampu melakukan perjalanan dan fisiknya ya sehat. Jadi intinya ada kemampuan dari sisi finansial. Nah, dulu sebelum ada dana talangan haji, itu haji tidak ngantri. Karena memang yang daftar adalah orang yang benar-benar mampu. Sementara ketika ada talangan haji, ada orang yang sebenarnya dari sisi istitoah, dari sisi kemampuan, itu belum mampu. Tapi kemudian mengambil dana talangan haji. Dan orang berlomba-lomba untuk mendaftar melalui talangan haji yang sebelumnya kalau orang mau daftar haji itu harus punya uang cash banyak. Dengan dana talangan haji cukup modal ya, rekening. Dan inilah yang kemudian daftar antrian haji bertambah panjang. Dan yang jelas pada umumnya menggunakan skema riba pada umumnya. Adapun ada yang tidak riba itu pengecualian. Sehingga di sini juga bukti bahwa riba itu merusak sendi-sendi di dalam bermasyarakat, demikian pula di dalam beragama. Sehingga antrian haji itu bisa numpuk panjang, salah satu sebabnya adalah karena orang gemar dengan transaksi ribawi. Maka salah satu solusinya adalah supaya antrian tidak panjang, tinggalkan transaksi ribawi. Jangan melakukan ibadah haji dengan modal riba. Kalau belum mampu, tidak usah daftar. Tapi karena skema seperti ini sudah terjadi, tumpukan sudah panjang, yang terjadi banyak orang-orang yang mampu malah terdolimi. Kenapa orang yang mampu terdolimi? Karena dia juga harus ikut antri panjang, sehingga orang yang mampu pun harus antri panjang. Sehingga kalau tadi pertanyaannya apa sebab antrian haji menjadi panjang, insya Allah kalau tata caranya normal, menunggu istitoah, mampu, menunggu punya bekal, insya Allah antriannya tidak seruwet saat ini. Bahkan saat itu saya masih ingat ketika belum ada antrian, ketika belum ada talangan haji, haji tidak antri. Jadi antri karena adanya transaksi ribawi talangan haji. Begitu atas pertanyaan kenapa haji jadi antri. Baik, pertanyaan yang kedua tadi apa? Perbedaan haji dan umroh. Sebenarnya banyak perbedaannya. Saya jawab beberapa saja. Yang pertama, kalau haji itu waktunya khusus. Kalau umroh itu waktunya panjang, bisa kapan saja. Sehingga kalau orang mau menunaikan ibadah haji itu waktunya terbatas, hanya pada saat bulan Dzulhijjah. Waktunya pun sudah ditentukan, tidak bisa setiap waktu. Dan prosesi haji itu memakan waktu lebih panjang. Perbedaan yang kedua, berapa? 5 atau 6 hari. Kalau umroh tadi kan bisa setiap saat, kemudian waktunya lebih pendek. Kalau fisiknya sehat, kuat, itu bisa 2,5 atau 3 jam selesai kalau untuk umroh.
Tapi kalau haji tidak bisa, karena ada rangkaian yang lain selama 5 atau 6 hari. Kemudian yang terakhir, tidak usah banyak-banyak ya, perbedaannya banyak sebenarnya. Yang terakhir, dalam rangkaian umroh itu tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada rangkaian lempar jumroh, tidak ada mabit di Mina, di Musdalifah. Nah, jadi tidak ada. Sehingga kalau disebut beda, jelas berbeda. Meskipun orang yang umroh juga punya istilah lain disebut sebagai haji kecil. Kalau haji yang biasa bisa pula disebut haji besar. Ini tidak terkait dengan gelar loh. Kalau orang kita kan orang haji kemudian ada gelarnya H. Kalau haji H besar, kalau umroh H kecil, bukan itu. Baik, bukan itu. Ini terkait dengan istilah bahwa orang yang berhaji itu disebut haji besar, kalau orang umroh disebut haji kecil. Jangan-jangan setelah dengar pengajian ini terus yang sudah umroh dikasih H kecil, bukan. Baik. Tahukah Anda, umroh adalah haji kecil. Untuk mengobati kerinduan haji besar yang antriannya begitu panjang, solusinya adalah umroh. Insya Allah bisa umroh bersama kami, Ceria Tour and Travel, pada tanggal 15 September mendatang. Kami yang diamanai untuk membimbing pada tanggal tersebut.